Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli dengan NPM 233510834. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas keempat pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen, di mana pada tugasnya diminta untuk membuat tutorial Vue.js, yaitu melakukan instalasi Node.js dan membahas fitur-fitur yang ada pada Vue.js. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu melakukan instalasi Node.js. Nah, sini ada beberapa step yang dapat kita lakukan untuk melakukan instalasi. Pertama yaitu download file Node.js di browser masing-masing. Kemudian lakukan penginstalan, dan jika sudah berhasil terinstall, bisa kita cek di CMD kita dengan cara ketik node-v, di mana nanti jika kita ketik ini maka akan keluar outputnya seperti ini, v22.14.0. Nah, saja kita lakukan instalasinya. Pertama kita download Node.js terlebih dahulu. Nah, kita bisa download di sini. Jika sudah terdownload, nanti kita bisa buka di file manager kita. Pada bagian download itu sudah ada file Node ini. Dan kita lakukan instalasi dengan cara klik next. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan instalasi. Nah, jadi kita skip saja. Kalau teman-teman yang pertama kali menginstalasinya, nanti di next saya terus sampai finish. Kemudian jika sudah, kita bisa cek di CMD kita dengan cara node-v. Nah, di sini terlihat versi dari Node yang sudah kita install, yaitu versi 22.14.0. Maka Node.js kita sudah terinstall. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat project Vue dengan Vite. Nah, caranya juga cukup mudah. Kita perlu membuka CMD lagi. Sini kita ketik npm create Vite at latest. npm create Vite at latest. Oh, maaf, sini ada typo. Enter. Nah, di sini kita minta untuk memasukkan nama projectnya, project name-nya. Tempat sini nama projectnya Vue project. Kita pilih framework Vue karena kita akan menggunakan Vue, dan kita pilih variannya JavaScript. Nah, jika sudah direktori Vue project tadi sudah terbuat, kita masuk ke dalam direktorinya dan lakukan ini npm install dan npm run dev. Pertama kita buat npm install terlebih dahulu. Oke, selanjutnya npm run dev. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat project Vue dengan Vite. Kita bisa salin ini. Kemudian kita buka di browser kita. Nah, kita sudah berhasil membuatnya. Artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi Node.js dan membuat project Vue dengan Vite di perangkat kita. Oke, selanjutnya di sini tadi kita sudah berhasil melakukan instalasi Node.js dan membuat project Vue dengan Vite. Dan kita bisa lihat di sini web kita sekarang berjalan pada port 5173. Dan jika kita ingin melihat source code-nya atau file-file yang ada di balik ini semua, kita bisa masuk ke text editor kita, di mana di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Saja kita cari di mana kita menyimpan directory tadi. Sini saya menyimpannya di admin. Nah, ini dah. Oke, ini adalah folder Vue project kita. Sini terdapat beberapa folder lagi, dan
nanti kita akan mengedit pada bagian app view dan menambahkan beberapa file baru pada komponen. Nah, untuk membahas fitur-fitur yang ada pada Vue.js, saja kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu membuat variabel reaktif dengan ref. Apa itu variabel reaktif? Para reaktivitas berarti data yang berubah otomatis diperbarui di tampilan. Jadi jika kita mengganti nilai suatu variabel, halaman akan langsung menyesuaikan tanpa perlu kita ubah secara manual. Dan apa itu ref? Yaitu ref adalah cara yang digunakan di Vue untuk membuat variabel yang bisa berubah atau reaktif. Jika kita mengubah nilainya, tampilan akan ikut berubah. Nah, secara keseluruhan reaktif dan ref ini sama saja. Nah, langsung saja kita masuk ke cara menggunakan ref. Mana yang pertama itu kita melakukan import ref dari Vue, lalu membuat variabel dengan ref dan tampilkan nilainya di halaman dengan menggunakan kurung kerol ganda atau mustache. Nah, di sini ada contoh kode ya. Saja kita lakukan kodenya di Visual Studio Code. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat variabel reaktif dengan ref. Dan di sini kita membuatnya di dalam folder komponen dan di file belajar1.vue. Pertama kali sesuai contoh tadi kita perlu import dulu reaktif dan refnya. Vue. Kemudian kita buat variabel tadi counter dengan reaktif. Kita isi dengan count dan kita buat satu variabel lagi, yaitu variabel message dengan ref. Hello world. Nah, tadi dijelaskan kalau untuk menampilkan nilainya di halaman web tadi kita menggunakan mustache atau kurung kurawal ganda. Nah, kita buat di sini menggunakan H1. Misalkan kita pertama kali ingin menampilkan message saja. Kayak di sini di app view-nya jangan lupa diimport. Bisa kita lihat di sini sudah muncul ada hello world. Jika ingin menambahkan tadi variabel counter ini pengen ditampilkan juga, kita masukkan saja dalam sini. Misalnya kita buat counter is counter titik count, supaya yang terbaca itu angka nolnya saja. Nah, ini sudah terbaca counter is 0. Oke, itulah penjelasan tentang variabel reaktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian text interpolation. Nah, text interpolation ini yaitu pemanggilan tadi menggunakan kurung kurawal ganda ini atau mustache ini. Nah, text interpolation adalah cara untuk menampilkan data dari JavaScript ke dalam HTML di Vue.js. Vue menggunakan double curly brace atau kurung kurawal ganda untuk menampilkan nilai dari variabel atau ekspresi JavaScript langsung di halaman HTML. Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, di sini kita menggunakan text interpolation nih. Ini kurung kurawal ganda ini. Nah, di sini ada contoh penggunaannya, import ref from Vue. Nah, di sini ada nama variable name dengan variabel reaktif. Dalamnya ada value body. Dan di sini di bagian template dipanggil dengan menggunakan mustache tadi, dan maka dia akan tampil halo nama saya Budi.
Nah, lanjut kita masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, materi selanjutnya di sini adalah from binding atau vModel. Nah, di mana secara definisi from binding atau vModel ini adalah fitur di Vue.js yang digunakan untuk menghubungkan nilai dari elemen input dengan variabel di JavaScript secara otomatis. Dengan vModel, data yang diinput oleh pengguna akan langsung tersimpan di dalam variabel tanpa perlu menggunakan event listener. Nah, di sini maksudnya adalah from binding ini digunakan untuk mengikat atau membinding suatu value ke dalam form. Seperti yang kita ketahui, form itu ada input tipe teks, ada text area, ada select box, dan ada radio button, dan masih banyak inputan lainnya. Nah, di mana kita menggunakan vModel ini untuk mengikat value ke dalam inputan tersebut. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contohnya di sini kita buat import terlebih dahulu. Nah, di sini kita buatnya di dalam file belajar 2. Nah, tadi belajar 1 ini adalah tentang membuat variabel reaktif dan text interpolation tadi, dan di sini kita membahas tentang from binding. Import ref from view. Dan kita buat variabelnya sesuai dengan contoh tadi, context ref. Kita buat nilainya kosong dulu, dan kita panggil di sini kita menggunakan input tipe teks. Nah, kedua teks, dan kita letakkan placeholder type here. Maka kita tampilkan dengan H1 teks. Oke, nah caranya kita menggunakan vModel itu pada bagian ini kita hapus saja, kita ganti dengan vModel. Oke, kita lihat. Mungkin kita tambah di sini supaya nampak perbedaannya. Nah, misal kita ketik aku makan. Nah, dia inputan yang kita masukkan itu otomatis akan langsung masuk ke dalam teks ini, ke dalam variabel teks ini. Nah, artinya kita sudah berhasil mengikat value ke dalam variabel teks ini. Nah, jadi kita bisa menggantinya. Misalkan kita ganti di sini aku lapar. Nah, dia juga akan langsung berubah. Jadi artinya kita sudah berhasil mengikat atau membinding value atau nilai ke dalam teks ini. Nah, itu saja penjelasan tentang from binding. Oke, materi selanjutnya adalah event listener atau VON. Nah, di mana event listener ini di Vue digunakan untuk menangani aksi pengguna seperti klik tombol, input teks, atau perubahan elemen. Di Vue, kita menggunakan VON atau simbol add sebagai cara singkatnya untuk menangani event. Nah, di event listener ini kita juga bisa menggunakan baik itu menggunakan method atau fungsi dan juga tidak menggunakan method atau fungsi. Nah, di sini kan contohnya menggunakan fungsi nih, fungsi increment. Nah, misalkan kita buat dulu contohnya tanpa fungsi increment. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Sini kita buat di file belajar 3. Pertama, tentu kita melakukan import lagi. Import ref from view. Nah, di sini kita buat variabel count. Nah, kita buat nilainya kosong dulu. Kita buat nilainya 0 dulu. Nah, di dalam template ini kita akan melakukan VON ya. Sini kita masukkan button. Nah, kita menggunakan button sini.
tadi bisa kita gunakan add untuk mempersingkatnya, add click. Nah, kita masukkan perintahnya count plus plus, dimana nanti ketika kita klik maka nilai ini akan bertambah. Panggil variabelnya count, kita cek. Kita lihat di sini ketika kita klik maka dia akan terus bertambah. Misalkan kita buat button satu lagi untuk menguranginya. Ini kita buat aja di sini tambah. Buat button satu lagi untuk pengurangan. Tadi kan dia count plus plus, sekarang count minus minus kita buat. Minus minus. Kurang. Nah, bisa kita lihat di sini jika kita klik tambah maka dia akan langsung bertambah angkanya. Jika kita kurang, maka angkanya langsung berkurang. Ini contoh sederhananya tanpa menggunakan metode atau fungsi. Nah, contoh berikutnya kalau kita menggunakan metode atau fungsi. Kita buat satu fungsi saja, function increment count value. Nah, caranya kita hanya perlu memanggil fungsi ini ke sini. Kita ganti ini menjadi increment. Ini juga tetap akan bisa bertambah jika kita menggunakan fungsi maupun tidak menggunakan fungsi. Nah, itu tergantung keinginan kita, inginnya menggunakan fungsi atau tidak. Nah, itu saja pembahasan tentang event listener. Baik, materi berikutnya yaitu attribute binding atau vbind. Nah, vbind adalah direktif Vue.js yang digunakan untuk menghubungkan atribut HTML dengan data dari Vue. Dengan vbind, kita bisa mengatur atribut secara dinamis berdasarkan variabel yang ada di Vue. Nah, di sini terdapat dua contoh tanpa vbind dan menggunakan vbind. Nah, terdapat perbedaan di sini. Langsung saja kita praktekkan di dalam Visual Studio Code kita. Di sini saya sudah membuat file belajar 4. Yang pertama kita lakukan adalah membuat yang tanpa vbind terlebih dahulu. Import const title class. Kita import dulu supaya dia menampilkan di webnya. Oke. Nah, sini make me red, tapi warnanya belum merah. Nah, caranya supaya dia terikat atau terbinding, kita lihat definisi tadi, kita bisa mengatur atribut secara dinamis berdasarkan variabel yang ada di Vue. Nah, di sini terdapat variabel title class. Nah, kita bisa mengatur atribut make me red ini supaya dia tuh berubah sesuai dengan title class ini. Sini kita lihat dia
dia bereferensi dengan title, di mana title ini warnanya merah. Nah, caranya itu kita lakukanlah menggunakan vbind. Dia disingkat juga dengan titik 2 sama dengan title kelas. Jangan lupa tanda kutip 2 ya. Ini juga harus berada di dalam H1. Nah, sekarang McMirror sudah menjadi warna merah. Nah, sebenarnya itu tidak hanya digunakan pada style saja. Misalkan kita ingin menghubungkan kepada link href gitu, itu juga bisa menggunakan vbind ini. Kita kaitkan value-nya. Nah, itulah pembahasan tentang attribute binding. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu conditional rendering. Mana conditional rendering adalah fitur di Vue.js yang memungkinkan kita untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan suatu kondisi. Di mana Vue itu menyediakan 3 cara untuk membuat kondisi. Pertama ada VIF, menampilkan elemen jika kondisi bernilai true. VElse menampilkan elemen jika kondisi nilainya false. Dan VElse if menampilkan elemen jika kondisi sebelumnya false tapi kondisi ini true. Penggunaannya sama seperti saat kita menggunakan kode C++ atau kode Java, namun sintaksnya saja yang berbeda. Langsung saja kita masuk ke contoh penggunaannya. Pertama kita melakukan import graph terlebih dahulu. Contoh kita buat variabelnya awesome, kita set nilainya true, dan sini menggunakan function toggle. Dan template menggunakan button, mana button ini kita gunakan on klik untuk menampung aksi dari kita nanti. Itu ketika kita klik maka fungsinya akan bergerak. Vue is awesome. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini pada toggle ini kita klik belum terjadi aksi apa-apa karena fungsinya belum kita buat. Jadi pertama kita lakukan adalah membuat fungsinya terlebih dahulu. Itu membuat nilai value awesome ini sama dengan not awesome.value. Itu bertujuan ketika kita klik maka nilainya akan selalu berubah-ubah. Nah, di sini juga kita tambahkan if-nya, mengambil variabel awesome tadi, kondisi awesome tadi, dan VElse-nya. Kita lihat di sini ketika kita klik dia sudah berganti. Nah, untuk melihat pembuktiannya kita tampilkan di sini. Untuk kita melihat kondisinya kita tampilkan di sini awesome, kondisi awesome. Nah, ini true, ini false. Kalau true dia akan tampil VS awesome, kalau false maka akan tampil oh no. Apa yang terjadi jika kita ini set false?
set false, maka yang tampil itu langsung off no, karena if itu hanya akan selalu membaca apabila suatu kondisi nilainya true dan else membaca apabila suatu kondisi nilainya false. Nah, tadi kan ada juga namanya v else if. Nah, untuk contohnya kita buat di sini misalkan variabel const nilai. Tidak usah kita kasih nilai dulu. Kita buat contohnya dalam tag div, mana v if kondisinya nilai besar dari 8, maka akan menampilkan predikat A. Dan berikutnya v else if. Nah, sini terdapat menggunakan v else if karena jika tadi kita hanya menggunakan kondisi true dan false, itu kita tidak bisa menggunakan v else if karena kondisinya hanya 2. Jadi kalau kita mau menggunakan ini, contohnya seperti ini, nilainya kan kecil dari 8, kecil dari 8 dan besar dari 6, maka kan predikat B. Sini v else, kan predikat C. Oke, nah di sini sudah tampil predikat C karena sini nilainya tibanya 0 gitu, karena itu di bawah 8 dan di bawah 6. Kalau kita buat nilainya 7, kan tampil sini predikat B, dan jika kita buat 10 atau di atas 8, 9, maka predikatnya A. Oke, demikianlah pembahasan atau video tutorial yang saya buat. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.